Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagaimana untuk melakukan atau menambahkan kursus atau kelas di akun kita sebagai tutor. Dari halaman dashboard, ini teman-teman bisa langsung masuk ke bagian add a new course ini ya. Nah, di sini nanti akan muncul tampilan yang apa saja yang harus diisi untuk bisa mengupload satu jenis course tersebut. Kebetulan saya sudah siapkan ini, saya sudah ringkas untuk keperluan tutorial ini apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan upload kursus atau kelas yang kalian buat. Nah, nanti file ringkasan ini nanti kalian bisa download setelah halaman kursusnya jadi. Jadi ada total itu ada 16 hal wajib yang harus diperhatikan saat kalian melakukan upload satu kursus. Jadi yang pertama ini judul, saya copy saja dari sini. Teman-teman tinggal masuk ke tambahkan di add title sini. Kemudian yang kedua deskripsi ini. Deskripsi ada di bagian bawah. Copy sampai sini. Kita tambahkan langsung di bagian sini. Seperti ini. Terus kemudian di bagian general ini ada maksimum student. Kosongkan saja supaya tidak ada batasan berapa orang yang akan bisa enroll atau mengikuti kelas tersebut. Kemudian difficulty level ada di poin ketiga ini ya, poin ketiga difficulty level. Ini sebaiknya kalian isi sesuai dengan pembobotan dari kursus tersebut. Jadi kalau dalam tutorial kali ini saya isikan yang all level. Terus untuk yang excerpt ini nanti akan terisi otomatis, bisa diabaikan. Author ini pastikan nama kalian yang masuk ya, bukan nama teman tutor yang lain. Kemudian select product ini abaikan dulu. Tipe kursus ini berbayar atau free. Defaultnya adalah di free. Kemudian nanti poin pentingnya ada di bagian kursus builder ini. Nah, di bagian kursus builder ini saya sudah buatkan beberapa topik. Jadi topik yang pertama cara pendaftaran tutor alam privat. Ini kalian bisa ikutin nanti ya, add new topic di sini. Tambahkan topik di bagian sini. Topik summary boleh diisi, boleh tidak ya. Nanti tambahkan di add topic. Ini ada cara pendaftaran tutor alam privat. Di dalam satu topik itu nanti kalian bisa tambahkan pembelajarannya, materi pembelajaran dan kuis. Nah ini topik pertama kita masuk cara pendaftaran tutor alam privat menjadi topik pertama. Kemudian topik berikutnya cara mengisi profil tutor alam privat, misalnya saya input sebagai topik kedua seperti ini. Tambahkan lagi topik. Oke. Nah, dari topik yang pertama dulu kalian tambahkan pembelajaran atau materi ya. Lesson 1, perhatikan tentang penulisan email misalkan. Tambahkan saja di bagian lesson. Draft lessonnya ini diganti. Perhatikan tentang penulisan email. Kemudian di bagian kolom ini, kolom deskripsi, kalian bisa tuliskan misalkan tulislah alamat email Anda dengan benar, sebaiknya alamatnya Gmail misalkan. Boleh seperti ini. Nanti di bagian bawah fitur image ini seringnya sih tidak usah diisi karena ada fitur image lain yang nanti kita pakai. Terus video source ini nanti kalian pilih YouTube.
untuk mengupload URL ya, URL YouTube yang video sebelumnya sudah di-upload. Nanti tinggal kalian paste ke bagian sini, terus kemudian di-update lessonnya. Tapi kalau misalkan satu materi pembelajaran itu tidak ada video YouTube-nya, kalian bisa langsung update lesson. Jadi satu materi ya. Terus kita bisa tambahkan lagi materi kedua. Saya copy dari sini, perhatikan tentang password. Misalkan seperti ini. Gunakan password yang mengandung huruf kapital, huruf kecil, angka, kombinasi ya, dan minimal 8 karakter. Tambahkan di sebelah sini. Kemudian kita update lessonnya. Terus kita juga bisa isikan kuis ya. Kuisnya contohnya seperti ini. Nanti kalian tambahkan di bagian bawah. Jadi satu topik, ada 2 materi pembelajaran dan 1 kuis. Contohnya tipe kuisnya ditulis di sini. Ini boleh diisi, boleh tidak. Tambahkan pertanyaan, misalkan begini, berapakah karakter password yang disarankan untuk alam privat? Jenis pertanyaannya juga bisa pilihan ganda, pilihan berganda. Kalian bisa cari di tipe sini, bisa benar atau salah, single choice, multiple choice, kecuali yang digembok ya. Kalau yang digembok ini untuk yang fitur yang berbayar, jadi klik aja di multiple choice ini, terus tambahkan answer, harus diisi, harus dijawab, kemudian jawabannya nanti akan acak, jadi setiap peserta akan punya jawaban yang beda. Nah, di sini tambahkan jawaban di answer sini, misalkan 7, 8, 9, 10 ya. 7, kemudian save, tambahkan option lagi 8, save, tambahkan option lagi 9 misalkan, kemudian tambahkan option lagi 10, save. Terus kemudian jawaban yang benar misalkan 8, klik di sini ya. Ini berarti 8 dinyatakan sebagai jawaban yang benar. Kemudian save and continue. Settingan berikutnya silahkan klik di bagian sini. Kalian bisa setting untuk kuis itu bisa diselesaikan dalam berapa menit. Contoh misalkan nanti tergantung ya berapa pertanyaan yang kalian buat dan kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan. Jadi misalkan 5 atau 10 menit, terserah kalian. Terus kemudian untuk quick feedback ini settingannya ke default. Terus kemudian ini untuk siapa saja yang boleh ikut kuis, ini dinolkan saja supaya semua orang bisa ikut mengikuti. Kemudian teman-teman juga bisa setting grade untuk kelulusannya berapa, misalkan 80% atau harus 100%, silahkan nanti diatur sendiri, kemudian klik save. Nah, ini sudah sukses, sudah save. Teman-teman bisa kembali, terus nanti tambahkan pembelajaran atau materi pelajaran di selanjutnya atau di bawahnya.